Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen yang sedang menyaksikan proposal penelitian saya saat sekarang ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperlancar saya dalam menyusun proposal penelitian ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Dr. Yuliana SPMSI, yang sudah membimbing saya dalam menyusun proposal penelitian dari awal hingga akhir. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Promosi Objek Wisata Pusat Dokumentasi, Informasi, dan Kebudayaan Minangkabau, Kota Parangpanjang melalui media sosial. Kenapa saya memilih judul penelitian ini? Karena saya merasa objek wisata ini memiliki latar belakang yang unik untuk diteliti. Baiklah, pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula untuk rekreasi, berwisata, dan bukan untuk mencari nafkah. Industri kepariwisataan di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Objek wisata adalah suatu tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dengan waktu yang cukup lama dengan mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di tempat wisata tersebut. Salah satu kota yang mengembangkan objek wisata tersebut adalah Pusat Dokumentasi, Informasi, dan Kebudayaan Minangkabau, Kota Parangpanjang, di mana tempat ini berada di salah satu kota di Sumatera Barat, yaitu Parangpanjang. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau merupakan suatu objek wisata yang menjadi kebanggaan bukan hanya dari Kota Parangpanjang sendiri, tetapi seluruh provinsi yang ada di Sumatera Barat. Promosi adalah suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan produk kepada konsumen dan memujuknya untuk membeli, sehingga mendapatkan beberapa informasi mengenai produk yang ditawarkan. Promosi melalui media sosial yaitu memiliki peranan penting dalam pengembangan wisata karena berkaitan dengan usaha untuk mengkomunikasikan potensi wisata kepada target audiens. Dengan melakukan promosi melalui sosial media, Pusat Dokumentasi, Informasi, dan Kebudayaan Minangkabau ini diharapkan dapat dikenal lebih luas masyarakat dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan promosi objek wisata Pusat Dokumentasi, Informasi, dan Kebudayaan Minangkabau, Kota Parangpanjang melalui media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan objek wisata Pusat Dokumentasi, Informasi, dan Kebudayaan Minangkabau melalui media sosial. Sedangkan manfaat penelitian ini ada beberapa. Yang pertama untuk Dinas Pariwisata Kota Parangpanjang. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah, yakni Dinas Pariwisata Kota Parangpanjang dalam pengembangan objek wisata Kota Parangpanjang. Selanjutnya bagi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan sebagai menambah referensi penelitian mahasiswa tentang strategi pengembangan objek wisata. Selanjutnya yaitu bagi mahasiswa manajemen perhotelan, yaitu diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang strategi pengembangan. Sedangkan untuk penulis sendiri yaitu untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana sains terapan. Selain itu agar penulis mampu mengatasi masalah nyata yang terdapat dalam industri pariwisata agar menjadi bahan pertimbangan terhadap teori-teori yang didapat selama perkuliahan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 atau kajian teori. Yang pertama yaitu strategi promosi. Menurut Bukijat, strategi promosi adalah kegiatan perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada para pembeli. Strategi promosi adalah satu langkah yang ada pada proses manajemen yang digunakan untuk
mengenalkan produk, barang, atau jasa kepada konsumen. Tujuan utama dari promosi adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk konsumen agar permintaan konsumen akan barang atau jasa dapat dipenuhi. Selain itu juga memaksimalkan kegiatan pemasaran dan juga agar kegiatan penjualan pribadi dan periklanan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya yaitu bauran promosi. Menurut Kotler dan Armstrong, variabel yang ada pada promotion mix ada 5, yaitu yang pertama periklanan atau advertising. Periklanan merupakan suatu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang para pembeli. Yang kedua yaitu penjualan personal atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan menggunakan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembeli. Yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi yang dilakukan untuk menggunakan tenaga pemasaran yang ahli di bidangnya. Selanjutnya ada hubungan masyarakat atau public relation, yaitu saluran promosi berupa hubungan masyarakat atau public relation yang bertujuan untuk menciptakan citra baik sebuah destinasi dan mengubah opini publik secara luas. Dan yang terakhir yaitu pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu promosi yang dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga dengan kegiatan tersebut konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu ada objek wisata. Menurut Ridwan, objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Objek wisata adalah suatu tempat yang memiliki keunikan tertentu, memiliki daya tarik sendiri, hasil buatan manusia yang menjadi tujuan atau sasaran pengunjung untuk berwisata. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk menarik dan mendatangkan wisatawan dengan memberikan kepuasan pelayanan agar lebih banyak yang berkunjung, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mesejahterakan masyarakat, mengurangi pengangguran, serta melestarikan alam. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah alat yang digunakan dalam menyusun faktor-faktor strategi suatu perusahaan. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strength merupakan kekuatan yang sudah dimiliki objek wisata, sedangkan weakness merupakan kelemahan yang menjadi ancaman bagi objek wisata tersebut, sedangkan opportunities adalah suatu peluang yang akan mendatangkan hasil bila hasil tersebut dijalankan, serta threats merupakan ancaman yang akan menghancurkan masa depan dari setiap objek wisata tersebut. Selanjutnya yaitu promosi melalui media sosial. Kegiatan promosi merupakan suatu komunikasi kepada masyarakat luas yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti pemberian informasi dari mulut ke mulut melalui Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial, forum, atau dunia virtual lainnya. Media sosial digunakan sebagai alat promosi karena memiliki respon secara langsung dengan para penggunanya. Media sosial bisa dimanfaatkan sebagai alat promosi yang bagus dan efektif, seperti Twitter, Facebook, blog, dan sebagainya merupakan alat promosi bisnis yang dimana cukup efektif untuk promosi yang lebih luas dan lebih efektif dibandingkan media konvensional lainnya seperti media cetak, brosur, dan papan baliho. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Selanjutnya jenis data. Jenis data yaitu yang pertama data primer.
Data primer ini didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini berkaitan dengan strategi pengembangan promosi objek wisata, pusat dokumentasi, informasi dan kebudayaan Minangkabau, Kota Parangpanjang. Selanjutnya data sekunder. Data ini biasanya didapatkan secara tidak langsung, tetapi berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Data ini berkaitan dengan gambaran umum, objek wisata, pusat dokumentasi, informasi, dan kebudayaan Minangkabau, Kota Parangpanjang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama melalui wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga melalui documentation. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menggunakan matriks SWOT. Pada penelitian ini, analisis strategi menggunakan matriks IFAS atau International Factor Analysis Summary, dan EFAS yaitu External Analysis Summary, dan strategi alternatif melalui matriks SWOT. Matriks IFAS yaitu sebuah alat komunikasi strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional tersebut. Sedangkan matriks EFAS yaitu digunakan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dianggap penting. Sekian hasil presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh ibu dosen yang mendengarkan proposal penelitian saya ini. Jika ada kesalahan dalam proposal ini, mohon dimaklumi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.